Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Khairunisa. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang bilangan bulat. Yuk kita mulai. Kira-kira bagaimana ya caranya menambahkan atau mengurangkan bilangan negatif? Tenang saja, hari ini kita bakal belajar itu semua bareng-bareng. Di pelajaran hari ini kita akan belajar perbedaan bilangan positif dan negatif, penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan positif dan bilangan negatif itu? Nah, jadi gini, bilangan positif itu yaitu bilangan yang lebih besar dari 0, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan negatif yaitu bilangan yang lebih kecil dari angka 0. Misalnya seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi ingat ya teman-teman, bilangan positif itu di atas 0 dan bilangan negatif itu di bawah 0. Sekarang kita masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Jadi kalau kedua bilangan tersebut tandanya sama, kita tinggal jumlahkan saja. Contohnya, positif 5 ditambah positif 3 sama dengan positif 8. Negatif 5 ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan negatif 8. Kenapa bisa seperti itu? Coba kalian perhatikan. Bilangan positif 5 dan positif 3 itu tanda yang sama, positif. Nah, jadi hasilnya juga akan menjadi positif karena bilangan 5 dan 3 itu semuanya positif, jadi hasilnya juga akan menjadi positif. Nah, sama halnya dengan negatif 5 ditambah negatif 3. Mereka tandanya sama, negatif, jadi hasilnya juga akan negatif. Hasilnya menjadi negatif 8. Karena 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi karena 5 dan 3-nya negatif, jadi hasilnya juga akan menjadi negatif. Nah, lain halnya jika kedua bilangan tersebut memiliki tanda yang berbeda. Kita kurangkan nilainya dan ikuti tanda bilangan yang lebih besar. Nah, contoh soalnya, bilangan positif 5 ditambah negatif 3. Hasilnya sama dengan positif 8. Kenapa hasilnya bisa positif? Kenapa nggak negatif? Nah, karena bilangan positif 5 ini lebih besar dibanding bilangan negatif 3. Ingat ya di awal, bilangan positif itu bilangan yang lebih besar daripada 0. Sedangkan bilangan negatif yaitu di bawah angka 0. Nah, angka 5, bilangan 5 ini lebih besar daripada negatif 3. Jadi, hasilnya akan mengikuti mana nilai yang paling besar, mana bilangan yang paling besar. Karena bilangan positif 5 ini lebih besar, jadi hasilnya akan mengikut ke bilangan positif. Soal yang kedua, negatif 7 ditambah positif 4. Hasilnya sama dengan negatif 3. Kenapa hasilnya malah kayak dikurang? Kenapa hasilnya negatif 3? Kenapa hasilnya dikurang? Kenapa nggak ditambah? Nah, dikarenakan nilai bilangan negatifnya lebih besar, maka hasilnya akan menjadi negatif. Kenapa? Misalnya ini negatif, ini bilangan negatif, ini bilangan positif. Nah, jika bilangan positif yang lebih besar, maka penjumlahannya akan mengikut ke sini. Bilangan positif itu kan bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan negatif, negatif 1, 2, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, jika bilangan positif lebih besar, maka penjumlahannya akan mengikut ke sini. 5 lebih besar, bilangan 5 lebih besar dibanding bilangan negatif 3. Nah, otomatis bilangan negatif ini mengikuti ke bilangan positif. Jadi hasilnya positif. Kalau di soal nomor 2, itu kan bilangan negatif yang lebih besar. Nah, jadi yang bilangan positif ini yang kecil, dia akan ikut ke bilangan negatif. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi penjumlahan bilangan bulat itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan tergantung tanda bilangan yang lebih besar.
Selanjutnya kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Jadi mengurangi bilangan bulat itu sama halnya dengan menambahkan lawannya. Kayak gimana tuh? Jadi gini teman-teman, di sini kan ada contoh soalnya ya. Positif 7 dikurangi positif 4. Hasilnya sama dengan positif 3. Kenapa bisa kayak gitu? Karena positif dikurangi positif sama dengan hasilnya positif. Soal yang kedua, negatif 7 dikurangi positif 4. Hasilnya sama dengan negatif 11. Kenapa? Karena jika bilangan di depannya lebih besar, ini kan soal yang kedua negatif 7 lebih besar dibanding positif 4. Nah, jika bilangan yang depannya lebih besar, maka hasilnya ditambah. Dan tandanya juga mengikuti tanda yang di depan. Soal nomor 2 kan negatif 7 lebih besar, jadi hasilnya negatif 11. Karena mengikuti tanda bilangan yang di depannya yang lebih besar. Nah, sekarang soal yang ketiga. Positif 7 dikurangi negatif 4. Hasilnya sama dengan 11. Kenapa bisa seperti itu? Karena bilangan depannya, yaitu bilangan positif, lebih besar dibanding bilangan negatif. Jadi hasilnya bilangan positif 11. Kenapa hasilnya jadi ditambah? Karena dilihat dari bilangan depannya. Jika bilangan depannya lebih besar, maka hasilnya ditambah. Dan tandanya juga mengikuti mana bilangan yang lebih besar. Nah, seperti itu teman-teman. Sebelum lanjut ke perkalian dan pembagian, kalian sudah paham belum tentang tadi penjumlahan dan pengurangan? Agak sedikit susah sih, tapi semoga kalian paham ya. Baik, sekarang kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Nah, kalau perkalian, jika kedua tanda bilangannya sama, maka hasilnya akan menjadi positif. Contoh soalnya, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, 4 dan 3 ini adalah bilangan positif, maka hasilnya juga akan positif. Soal yang kedua, negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan hasilnya 12. Kenapa hasilnya positif? Kenapa gak negatif? Kan tadi di awal, kalau tandanya sama, bilangan negatif dikali bilangan negatif, itu kan tandanya sama, maka hasilnya akan menjadi positif. Positif dikali positif sama dengan hasilnya positif. Negatif dikali negatif sama dengan hasilnya positif. Jadi jika tandanya sama, maka hasilnya tetap positif. Nah, jika bilangannya berbeda, maka hasilnya akan menjadi negatif. Contoh soalnya, 6 dikali negatif 2, hasilnya negatif 12. Kenapa bisa kayak gitu? Karena mereka tandanya berbeda, walaupun bilangan depannya lebih besar, tapi jika tandanya berbeda, maka hasilnya akan menjadi negatif. Nih, contoh soal yang kedua, negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 12. Nah, karena bila tandanya beda, jadi hasilnya akan tetap negatif. Nah, kalau yang tadi, jika bilangannya sama, maka hasilnya positif. Nah, jika bilangannya berbeda, tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Lihat dari tandanya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Nah, teman-teman, pembagian juga ternyata hampir sama seperti perkalian. Jika tandanya sama, berarti hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Nah, di sini contoh soalnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Di sini kan 12 dan 4 itu bilangan positif ya. Nah, maka hasilnya juga menjadi positif. Terus soal yang keduanya negatif 12 dibagi negatif 4. Hasilnya 3. Karena tandanya kan sama, negatif dibagi negatif. Hasilnya menjadi positif. Lalu, jika kedua tanda yang berbeda, maka hasilnya menjadi negatif. Contoh soalnya, negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Lalu, 15 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 3. Kenapa hasilnya negatif?
karena kedua bilangan ini berbeda. Negatif 12 dibagi 4 kan negatif dan positif, itu kan berbeda tandanya, jadi hasilnya menjadi negatif. Lalu 15 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 3 karena tandanya berbeda, jadi hasilnya negatif. Sebetulnya perkalian dan pembagian ini sama teman-teman. Jika tandanya sama maka hasilnya positif, jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Wah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang bilangan bulat, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga materi ini, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.